Perang dagang AS-China terus berlanjut hingga hari ini dengan Amerika Serikat menaikkan tarif barang-barang China hingga setinggi 245%. Hal ini telah memberikan tekanan besar pada pemilik pabrik di China. Tarifnya naik dari 125% menjadi 245%. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menjual semua barang ini? Jumlahnya sangat banyak. Apa yang bisa saya lakukan? Ya Tuhan. Pabrik keluarga saya tidak bisa lagi beroperasi. Kami terpaksa menutupnya. Jangan coba-coba masuk ke Foxconn sekarang. Karena perang tarif, banyak departemen telah memotong pesanan mereka menjadi setengah atau bahkan berhenti menerima pesanan sama sekali. Beberapa departemen tidak lagi merekrut. Bahkan jika Anda berhasil masuk, kemungkinan besar tidak akan banyak lembur. Pesanan Foxconn telah dipangkas setengahnya. Pekerja saya sekarang hampir tidak pernah lembur. Beberapa departemen telah beralih ke jadwal kerja 5 hari, 8 jam. Pada dasarnya, tidak ada lembur. Pekerja biasa sekarang hanya menghasilkan 3.500 yuan sebulan dan mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan jam tambahan. Sistem kebijakan terbaru Foxconn 5 hari 8 jam pada dasarnya adalah PHK terselubung. Jika Anda tidak pergi sekarang, Anda akan kehilangan segalanya. Jika tidak ada lembur, bukankah gaji Anda sangat rendah? Hanya sedikit di atas 3.000 yuan sebulan. Setelah membayar makanan, tidak ada yang tersisa. Sementara itu, Apple telah memindahkan produksi iPhone-nya keluar dari China. Pada tahun 2024, jumlah iPhone yang dirakit di India diperkirakan akan melonjak hampir 60%. Ini mencerminkan dorongan Apple untuk diversifikasi guna mengurangi ketergantungan pada manufaktur China. Sebagai bagian dari strategi ini, produksi secara bertahap meninggalkan China. Untuk memberi perusahaan Amerika waktu untuk menyesuaikan diri, pemerintahan Trump untuk sementara waktu mengecualikan barang-barang seperti ponsel pintar, laptop, dan chip dari tarif. Ini berarti iPhone Apple yang dibuat di India tidak akan dikenai pajak, tetapi yang dibuat di China akan dikenai pajak. Dengan ekspor China lainnya menghadapi tarif setinggi 245%, Apple dan perusahaan teknologi lainnya mempercepat relokasi rantai pasokan mereka. Foxconn, OEM terbesar Apple, hampir sepenuhnya menghentikan perekrutan di pabrik-pabriknya di China daratan. Mengapa Foxconn di Chengzhou berhenti merekrut? Foxconn Chengzhou adalah basis produksi Apple terbesar di dunia, tetapi Apple adalah perusahaan Amerika, dan tarif AS sedang naik. Jika sebuah iPhone awalnya berharga 10.000 yuan, dengan tarif harganya bisa menjadi 20.000. Siapa yang akan membeli ponsel semahal itu? Jadi sekarang tidak ada pesanan. Saya berada di pusat perekrutan Foxconn di Chianghua. Lapangan itu kosong, menunjukkan betapa buruknya ekonomi saat ini. Dulu, orang bekerja pada akhir pekan di Foxconn. Sekarang, tidak ada seorang pun. Foxconn sebenarnya mulai memindahkan operasinya keluar dari China daratan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, Partai Komunis China mencoba menghalanginya. Pada tanggal 10 Januari media teknologi AS Rest of World mengutip sumber yang mengetahui operasi Foxconn, yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah berhenti mengirim pekerja China ke pabrik-pabriknya di India. Terlepas dari upaya PKC, Foxconn tetap mengirim pekerja Taiwan ke India sebagai respons terhadap tarif. Blokade kecil oleh PKC ini gagal menarik kembali Foxconn dan malah menyebabkan banyak pabrik China kehilangan pesanan, menghentikan produksi, dan tutup karena konflik perdagangan yang meningkat. Tarif sekarang 245%, tetapi jujur saja, saya sudah mati rasa. Bagaimana kabar pabrik tekstil yang menangani pesanan AS? Saya berbicara dengan beberapa pelanggan baru-baru ini. Dulu kami hampir tidak punya waktu untuk berbicara. Sekarang mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka belum menerima satu email pun dari AS. Tidak ada pertanyaan, apalagi pesanan. Sejak AS menaikkan tarif, kami tidak dapat mengirimkan barang kami. Kami terpaksa menunda pengiriman. Ada banyak stok yang tidak terjual menumpuk di gudang kami. Apakah pabrik perdagangan asing lainnya mengalami hal yang sama? Dalam beberapa hari terakhir, banyak pesanan kami dibatalkan karena tarif. Kami sudah membeli bahan, membuat resleting, semuanya sudah siap, tetapi sekarang gudang penuh. Semuanya telah dikembalikan. Apakah menurut Anda tarif ini berdampak? Tentu saja, kami sibuk dan semuanya berjalan lancar sampai tarif melonjak. Sekarang sulit bagi pabrik kami untuk terus beroperasi. Hari ini kontainer pertama yang kami kirim ke AS dikembalikan. Salah satunya adalah kontainer setinggi 40 kaki. Lihat, barang-barang yang dikemas kembali. Gudang hampir penuh. Kami telah menumpuk barang hingga lantai 2. Kami harus mengisi setengah ruang lagi hanya untuk mengembalikan 2 kontainer penutup kasur dan sarung bantal.
Mengapa tarif naik seperti ini? Ini menyebabkan kepanikan. Banyak pabrik sudah mulai merotasi staf dan memotong jam kerja, dan ini baru bulan April. Kami masih berhasil mengirim beberapa produk tenda nilon, tetapi apa yang terjadi jika kami tidak dapat menerima pembayaran? Saya tidak pernah merasa begitu tidak berdaya selama bertahun-tahun menjadi pengusaha. Sebuah pabrik penggilingan seluas ribuan meter persegi sekarang menganggur. Kami hanya bisa menjualnya sebagai besi tua. Tukang besi tua sedang menimbang logam sekarang. Saya bahkan tidak tahu apakah mesin-mesin di sini akan menghasilkan uang. Ada mesin bubut, mesin fries, mesin bor radial. Lihatlah dan lihat apakah ada yang Anda inginkan. Yang ini mesin bubut 6140. Relnya dalam kondisi baik. Bos hanya berharap harga besi tua cukup tinggi untuk menutupi sesuatu. Mesin 6140 yang di sana datang dari selatan dan dalam kondisi sangat baik. Rel pemandunya bersih tanpa noda. Bos siap untuk membongkar sisanya jika tidak ada yang membeli. Yang itu dari model TIN 61502 meter masih berfungsi dengan baik, tetapi baru berhenti bekerja beberapa hari yang lalu dan sekarang mereka memutuskan untuk menutup semuanya. Menurut media e-commerce lintas batas Sellers Home dan platform layanan informasi khusus Vision Tongguan Dehong Electric Products Co., Ltd., baru-baru ini mengeluarkan pemberitahuan kepada karyawan yang menyatakan bahwa karena perubahan lingkungan ekonomi eksternal seperti kenaikan tarif AS, perusahaan telah diberitahu oleh klien bahwa semua pesanan produksi telah ditangguhkan. Pelanggan akan menegosiasikan kembali harga setelah menyesuaikan struktur harga mereka sendiri. Akibatnya, manajemen DH Electric telah memutuskan untuk menangguhkan operasi selama 1 bulan mulai tanggal 11 April. Selama istirahat, karyawan akan menerima upah pokok sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka yang memilih untuk mengundurkan diri akan segera diselesaikan upahnya. Laporan tersebut menyatakan bahwa di bawah tekanan besar tarif tinggi AS-China, perdagangan bilateral sekarang dalam keadaan penangguhan de facto. Jika perang tarif terus memburuk dan kedua belah pihak gagal untuk segera kembali ke meja perundingan, lebih banyak gangguan seperti penangguhan rute udara dan laut serta penutupan pabrik diperkirakan akan terjadi. Tongguan Dehong Electrical Appliances Co., Ltd., didirikan pada tanggal 30 Maret tahun 2007 adalah produsen yang mengintegrasikan penelitian dan pengembangan, produksi dan penjualan peralatan rumah tangga dengan produk yang diekspor terutama ke Eropa dan Amerika Serikat. Sekarang di bawah perang tarif AS-China, perusahaan ini terpaksa menangguhkan operasi, mencerminkan krisis yang lebih luas yang dihadapi banyak pabrik China. Apakah pasar pakaian di Guangzhou tahun ini sudah berakhir sebelum dimulai, atau memang tidak pernah benar-benar dimulai? Saya telah berkecimpung di industri pengolahan garmen di Guangzhou selama hampir 1 dekade, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat hal seperti ini. Saya tidak punya pekerjaan selama musim puncak seharusnya menghasilkan uang. Apakah Anda melihat itu? Pabrik sebesar itu dulunya memiliki beberapa jalur perakitan, tetapi tahun ini, ya Tuhan, hanya beberapa orang yang bekerja. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi di Guangzhou. Kami di Baun membuka pabrik di Tongguan. Mungkin akan bangkrut kapan saja sekarang. Anda bisa mengeceknya secara online. Ada pabrik sepatu di Tongguan Gabu bernama Yue Yuan. Dulu memproduksi untuk merek-merek seperti Adidas, Nike, dan New Balance. Pabrik itu memiliki 160.000 pekerja. Bisakah Anda membayangkannya? Ada juga pabrik elektronik terkenal di Tongguan bernama Aigo yang telah bangkrut. Dan ada pemimpin di industri tas wanita bernama Letai Group. Sekarang semua pabrik besar ini baik merelokasi diri atau bangkrut. Lingkungan bisnis secara keseluruhan sangat buruk saat ini. Lihat bengkel kami. Dulu kami fokus pada pesanan perdagangan luar negeri, tetapi karena semakin sedikit, kami harus mengubah jalur produksi tas kami menjadi studio siaran langsung. Kami tidak bisa benar-benar membicarakan keuntungan. Ini terutama untuk mempertahankan pekerja kami dan membantu mereka menutupi biaya dasar mereka. Baru bulan lalu, kami bekerja lembur setiap hari, sepanjang tahun. Tetapi sekarang, pabrik kami terutama membuat barang ekspor. Karena perang tarif yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat, kami pada dasarnya berhenti menerima pesanan. Pabrik kami dulunya memiliki lebih dari 100 pekerja. Sekarang hanya 10 atau 20 orang yang datang setiap hari. Saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya datang ke sini untuk mencari uang dan membawanya pulang.